Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada saat ini, banyak di berita-berita atau sosial media yang membicarakan etnis Rohingya, apa yang sedang terjadi, bagaimana nasibnya sekarang, dan bagaimana sejarahnya. Ayo langsung kita cari tahu mengenai sejarah Rohingya. Rohingya adalah sebuah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine, juga dikenal sebagai Arakan, atau Rohang dalam bahasa Rohingya, di Myanmar. Sebelum genosida Rohingya pada tahun 2017 ketika 740.000 etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, sekitar 1,4 juta Rohingya tinggal di Myanmar. Rohingya dideskripsikan oleh jurnalis dan media sebagai salah satu etnis yang paling terpersekusi di dunia dengan pemerintah Myanmar tidak memberikan kewarganegaraan bagi Rohingya, terdapat pembatasan gerak bagi Rohingya di Myanmar, akses ke pendidikan, dan layanan pemerintah akibat dari statusnya yang tidak memiliki kewarganegaraan dengan kondisi yang dialami Rohingya telah dibandingkan dengan apartheid. Sejarah awal Rarakan Kerajaan Merauke adalah sebuah kerajaan yang berdiri di pesisir Arakan dari tahun 1429 hingga 1785. Berpusat di ibu kota Merauke, dekat pantai timur Teluk Benggala, kerajaan memerintah atas apa sekarang menjadi negara bagian Rakhine yaitu Myanmar dan bagian selatan divisi Chittagong negara Bangladesh. Meskipun awalnya merupakan protektorat Kesultanan Benggala dari tahun 1429 hingga 1531, Merauke kemudian menaklukkan Chittagong dengan bantuan Portugis. Ia dua kali menangkis upaya Tunggu Burma untuk menaklukkan kerajaan tersebut pada tahun-tahun 1546 sampai tahun 1547, dan tahun 1580 sampai tahun 1581. Pada puncak kekuasaannya, ia sempat menguasai garis pantai Teluk Benggala dari Sundarbans hingga Teluk Martaban dari tahun 1599 hingga 1603. Pada tahun 1666, ia kehilangan kendali atas Chittagong setelah perang dengan Kekaisaran Mughal. Pemerintahannya berlanjut hingga tahun 1785, ketika ditaklukkan oleh dinasti Konbaung di Burma. Zaman Mughal, Arakan kehilangan kendali atas ujung barat tepi barat Sungai Naf di Tenggara Benggala setelah penaklukan Mughal di Chittagong. Pada tahun 1660, Pangeran Shah Shuja, Gubernur Mughal Benggala dan penggugat tahta Merak, melarikan diri ke Arakan bersama keluarganya setelah dikalahkan oleh saudaranya Kaisar Aurangzeb selama pertempuran Hachwa. Shuja dan rombongannya tiba di Arakan pada tanggal 26 Agustus tahun 1660. Ia diberikan suaka oleh Raja Sanda Tudama. Pada bulan Desember tahun 1660, Raja Arakan menyita emas dan perhiasan Shuja, yang menyebabkan pemberontakan oleh para pengungsi kerajaan Mughal. Menurut berbagai catatan, keluarga Shuja dibunuh oleh orang Arakan, sementara Shuja sendiri mungkin melarikan diri ke sebuah kerajaan di Manipur. Namun, anggota rombongan Shuja tetap tinggal di Arakan dan direkrut oleh tentara kerajaan, termasuk sebagai pemanah dan pengawal istana. Mereka adalah pembuat raja di Arakan hingga penaklukan Burma. Portugis dan Arakan melanjutkan serangan mereka ke Mughal Bengal yang mencakup serangan di Dhaka pada tahun 1625. Beberapa abad setelahnya kerajaan Arakan ditaklukkan pada tanggal 31 Desember tahun 1784 oleh dinasti Konbaung Burma. Pada tahun 1826, Arakan diserahkan kepada Inggris sebagai pampasan perang setelah Perang Inggris-Burma pertama. Ini menjadi bagian dari Provinsi Burma di India Britania pada tahun 1886, setelah aneksasi Burma oleh Inggris. Arakan menjadi bagian dari koloni mahkota Burma Britania yang dipisahkan dari India Britania pada tahun 1937. Negara bagian Rakhine Utara menjadi medan pertempuran yang diperebutkan selama pendudukan Jepang di Burma. Setelah tahun 1948, Rakhine menjadi bagian dari negara bagian Burma yang baru merdeka. Namun, kemerdekaan Arakan baru tinggal di atas kertas setelah beberapa tahun karena Myanmarisasi atau nasionalisme Myanmar memecah perang saudara di seluruh negeri. Pada tahun 1973, Arakan menjadi negara bagian Republik Sosialis Persatuan Burma, yang ditetapkan sebagai tanah air masyarakat Rakhine. Pada masa kolonial masyarakat Rakhine menolak penaklukan kerajaan tersebut selama beberapa dekade setelahnya. Melawan perlawanan Rakhine, yang awalnya dipimpin oleh Ngadende dan akhirnya oleh Chin Bian di daerah perbatasan, menimbulkan masalah antara British India dan Burma.
tahun 1826 menyaksikan kekalahan Bamar dalam Perang Inggris-Burma pertama dan Rahine diserahkan ke Inggris berdasarkan perjanjian Yandabo, Sittwe, Akyab, kemudian ditetapkan sebagai ibu kota baru Rahine. Pada tahun 1852, Rahine digabungkan menjadi Burma Hilir sebagai sebuah divisi teritorial. Selama Perang Dunia Kedua, Rahine, Arakan, diberi otonomi di bawah pendudukan Jepang dan bahkan diberikan pasukan sendiri yang dikenal sebagai Pasukan Pertahanan Arakan. Angkatan Pertahanan Arakan pergi ke Sekutu dan berbalik melawan Jepang pada awal tahun 1945. Setelah kemerdekaan pada tahun 1948, Rahine, Arakan, menjadi sebuah divisi dalam Persatuan Burma. Tak lama setelah itu, terjadi kekerasan berdasarkan agama antara umat Buddha dan Muslim. Belakangan ada seruan untuk memisahkan diri dari Rahine, Arakan, namun upaya tersebut dapat diredam. Pada bulan Mei tahun 1946, para pemimpin Muslim dari Arakan bertemu dengan Muhammad Ali Jinnah, pendiri Pakistan, dan meminta aneksasi resmi dua kota praja di wilayah Mayu, Butidaung dan Maundau, ke Benggala Timur, sekarang Bangladesh. 2 bulan kemudian, Liga Muslim Arakan Utara didirikan di Akyab, sekarang Sittwe, ibu kota negara bagian Rahine, yang juga meminta Jinnah untuk mencaplok wilayah tersebut. Jinnah menolak, mengatakan dia tidak bisa mencampuri urusan internal Burma. Setelah penolakan Jinnah, usulan diajukan oleh umat Islam di Arakan kepada pemerintahan Burma yang baru dibentuk pasca kemerdekaan, meminta konsesi kedua kota praja tersebut ke Pakistan. Usulan ini ditolak oleh parlemen Burma. Mujahidin lokal yang berjumlah sekitar 2.000 hingga 5.000 pejuang kemudian dibentuk untuk melawan pemerintah Burma. Dipimpin oleh Mir Qasem, para mujahidin mulai menargetkan tentara pemerintah yang ditempatkan di wilayah tersebut dan merebut wilayah. Dalam proses mengusir komunitas etnis Rahine dari desa mereka, beberapa di antaranya melarikan diri ke Benggala Timur. Pada bulan November tahun 1948, darurat militer diumumkan di wilayah tersebut, dan Batalion Senapan Burma ke-5 dan Batalion Chim ke-2 dikirim untuk membebaskan daerah tersebut. Pada bulan Juni tahun 1949, kendali pemerintah Burma atas wilayah tersebut dikurangi menjadi kota Akyab, sementara Mujahidin menguasai hampir seluruh wilayah utara Arakan. Setelah beberapa bulan pertempuran, pasukan Burma mampu mendorong Mujahidin kembali ke hutan di wilayah Mayu, dekat perbatasan barat negara itu. Pada tahun 1950, pemerintah Pakistan memperingatkan rekan-rekannya di Burma tentang perlakuan mereka terhadap umat Islam di Arakan. Perdana Menteri Burma UNU segera mengirimkan diplomat Muslim, Pehin, untuk merundingkan nota kesepahaman agar Pakistan berhenti membantu Mujahidin. Qasem ditangkap oleh pihak berwenang Pakistan pada tahun 1954, dan banyak pengikutnya kemudian menyerah kepada pemerintah. Pemerintah pasca kemerdekaan menuduh Mujahidin mendorong imigrasi ilegal ribuan warga Bengali dari Benggala Timur ke Arakan selama mereka menguasai wilayah tersebut, sebuah klaim yang telah banyak diperdebatkan selama beberapa dekade, karena hal ini menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi etnis Rohingya sebagai penduduk asli Arakan. Secara historis, wilayah tersebut terdapat kerajaan yang independen antara Asia Tenggara dengan India. Pemerintah Myanmar menganggap Rohingya sebagai imigran yang datang dari Chittagong di Bangladesh pada masa kolonial Inggris. Pemerintah Myanmar berargumen bahwa populasi Muslim yang sudah ada dari masa prakolonial diakui sebagai etnis Kaman, dan bahwa etnis Rohingya menyamakan sejarah mereka dengan sejarah Muslim Arakan secara umum untuk memajukan agenda separatisnya. Selain itu, pemerintah Myanmar tidak mengakui istilah Rohingya dan melabeli komunitas tersebut sebagai etnis Benggala. Berbagai pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh etnis Rohingya telah terjadi sejak tahun 1940-an dan masyarakat secara keseluruhan telah menghadapi tindakan keras dari militer Myanmar pada tahun 1978, tahun 1991 sampai tahun 1992, 2012, 2015, dan khususnya pada tahun-tahun 2016 sampai tahun 2018, ketika sebagian besar populasi Rohingya di Myanmar diusir keluar dari negara tersebut, ke negara tetangga Bangladesh. Pada bulan Desember tahun 2017, diperkirakan 625.000 pengungsi dari Rakhine, Myanmar, telah melintasi perbatasan ke Bangladesh sejak Agustus tahun 2017.
Pejabat PBB dan Human Rights Watch menggambarkan penganiayaan yang dilakukan Myanmar terhadap Rohingya sebagai pembersihan etnis. Penyelidikan yang dilakukan oleh PBB menemukan bukti meningkatnya hasutan kebencian dan intoleransi agama yang dilakukan oleh umat Buddha ultranasionalis terhadap etnis Rohingya. Sementara pasukan keamanan Myanmar telah melakukan eksekusi massal, penghilangan paksa, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan penganiayaan, dan kerja paksa terhadap masyarakat Rohingya. Saat ini penggunaan nama Rohingya terpolarisasi. Pemerintah Myanmar menolak menggunakan nama tersebut. Pada sensus tahun 2014, pemerintah Myanmar memaksa etnis Rohingya untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai Bengali. Banyak orang Rohingya menganggap penolakan terhadap nama mereka sama dengan penolakan terhadap hak-hak dasar mereka, dan pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar telah sepakat. Jacques Leider menulis bahwa banyak Muslim di Rakhine lebih suka menyebut diri mereka Muslim Arakan atau Muslim yang datang dari Rakhine daripada Rohingya. Kedutaan Amerika Serikat di Yangon terus menggunakan nama Rohingya. Menurut laporan International Human Rights Clinic di Yale Law School tahun 2015, Rohingya tidak termasuk dalam undang-undang tersebut. Pemerintah Myanmar menganggap imigrasi yang terjadi selama pemerintahan Inggris sebagai ilegal. Rohingya dianggap sebagai penciptaan baru untuk alasan politik. Berdasarkan alasan inilah Myanmar menolak memberikan kewarganegaraan kepada sebagian besar Rohingya. Penolakan ini menyebabkan banyak orang Buddha di Myanmar menganggap Rohingya sebagai orang Bengali. Sejak tahun 1970-an, serangkaian tindakan keras terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine telah memaksa ratusan ribu orang untuk melarikan diri. Mereka pergi ke Bangladesh, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Selama serangan tersebut, para pengungsi sering melaporkan pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan oleh pasukan keamanan Myanmar. Pada November tahun 2016, seorang pejabat PBB menuduh pemerintah melakukan pembersihan etnis terhadap Rohingya. Situasi ini telah menyebabkan salah satu krisis pengungsi paling mendesak di dunia. Tidak hanya di Myanmar, Rohingya juga mendapat penolakan dari berbagai negara. Pasalnya, perilaku mereka di negara tempat pengungsian membuat tuan rumah berang. Untuk itu, mereka memilih datang ke Indonesia yang terkenal dengan keramahan masyarakat. Itulah sejarah singkat mengenai warga Rohingya. Dari cerita di atas dapat kita simpulkan bahwa warga Rohingya adalah beragama Muslim yang teraniaya oleh pemerintahan Burma Myanmar. Dan mereka sedang mencari ketenangan di negara-negara lain. Sebagai kemanusiaan sepatutnya kita membantu orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan dan yang paling utama dari pemerintah yang mengambil peran utama dalam penyelesaian konflik yang sedang pada orang-orang Rohingya. Demikianlah cerita kita. Mungkin kalau ada tambahan dari kawan bisa dikomen supaya kita dapat penambahan ilmu pengetahuan kita mengenai sejarah-sejarah. Kami pamit, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.